Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita membahas tentang furudul muqaddarah, bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Di sana ada 6. Yang pertama itu ada an-nisfu, setengah, dan ar-rubu', ada 4, seperempat, dan as-sumunu, seperdelapan, as-sulusu, dan sepertiga. Yang kelima as-sulusani, 2/3, dan yang terakhir adalah as-sulusu, itu 1/6. Pada pembahasan kita kali ini kita akan bahas tentang zawil furud. Zawil furud itu adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut yang barusan saya sebutkan. Mereka itu diistilahkan sebagai ashabul furud. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Nah, rincian ini sudah tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Oke, kita mulai dari ahli waris yang mendapatkan setengah. Ahli waris yang mendapatkan setengah dari harta warisan itu ada 5. Ada 5. Ingat, ahli waris yang mendapatkan setengah warisan itu ada 5. Yang pertama adalah anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal itu akan mendapatkan setengah warisan kalau tidak ada anak laki-laki. Jadi ketika ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu tidak akan mendapatkan setengah. Jadi syaratnya untuk mendapatkan setengah bagi anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cucu perempuan tunggal. Jadi yang meninggal itu punya cucu perempuan tunggal dari anaknya yang laki-laki. Jadi cucu perempuan tunggal dari anaknya yang laki-laki. Dengan syarat yang pertama itu tidak ada anak laki-laki. Jadi anak laki-lakinya itu yang meninggal itu tidak punya anak laki-laki lagi. Yang kedua, syaratnya adalah tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu tidak punya anak lagi selain anak perempuan tersebut. Baru anak perempuan itu mendapatkan setengah harta warisan dari kakeknya. Jadi cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki itu bisa mendapatkan setengah harta warisan ketika tidak ada, yang pertama, tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tuh. Yang ketiga adalah saudara perempuan kandung tunggal. Saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung dari yang meninggal. Jadi ketika yang meninggal itu punya saudara perempuan dan punya perempuan itu punya saudara perempuan tapi hanya sendiri, maka yang perempuan itu akan mendapatkan setengah harta warisan jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi kalau yang meninggal itu punya anak laki-laki atau anak perempuan, maka saudara perempuannya tidak akan mendapatkan setengah dari harta warisan. Syarat yang kedua bagi saudara perempuan kandung tunggal itu tidak ada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi yang meninggal itu tidak punya cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan tunggal itu akan mendapatkan setengah harta warisan jika tidak ada bapak. Jadi yang meninggal itu tidak punya bapak, maka saudara perempuannya akan mendapatkan setengah warisan. Berikutnya yang keempat, jika saudara perempuan itu sendiri akan mendapatkan setengah warisan jika tidak ada kakek. Jadi yang meninggal itu tidak punya kakek, maka saudaranya yang perempuan akan mendapatkan setengah dari warisan itu. Yang terakhir adalah
jika tidak ada saudara laki-laki sekandung. Jadi yang meninggal itu tidak ada saudara laki-laki sekandung. Dalam artian dia hanya punya satu saudara, yaitu saudara perempuan. Tapi kalau masih ada saudara lagi, contoh saudara laki-laki, maka dia yang perempuan itu tidak akan mendapatkan setengah dari harta warisannya. Tuh. Terus siapa lagi yang mendapatkan setengah harta warisan? Yang keempat itu adalah saudara perempuan seayah tunggal. Saudara perempuan seayah tunggal. Saudara perempuan seayah. Ini hanya seayah saja. Ya kalau yang tadi itu saudara perempuan itu seayah seibu. Yang ini seayah saja. Sama. Yang pertama itu syaratnya yang saudara perempuan seayah itu tidak akan mendapatkan harta warisan kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi yang meninggal itu tidak punya anak, maka saudara perempuan seayahnya itu mendapatkan setengah warisan. Syarat yang kedua adalah cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Maka saudara perempuan seayah tunggal, jika masih ada cucu laki-laki dari yang meninggal atau cucu perempuan dari anak yang laki-laki, maka saudara perempuan seayah itu tidak akan mendapatkan setengah warisan. Itu kalau masih ada cucu laki-laki atau perempuan dari anaknya yang laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan seayah mendapatkan setengah harta warisan jika tidak ada bapak. Jadi kalau sudah tidak ada bapak, maka dia akan mendapatkan setengah harta warisan. Yang keempat, kakek. Hampir sama dengan yang barusan. Yang berikutnya saudara perempuan sekandung. Jadi yang meninggal itu tidak punya saudara perempuan sekandung. Kalau punya saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan seayah ini tidak akan mendapatkan setengah harta warisan. Sama juga dengan saudara laki-laki walaupun sebapak itu, maka saudara perempuan seayah itu tidak akan mendapatkan setengah warisan jika tidak ada saudara laki-laki sebapak. Jadi akan mendapatkan setengah warisan kalau tidak ada saudara laki-laki yang sebapak. Terus siapa lagi yang mendapatkan setengah? Yang kelima itu adalah suami. Suami itu akan mendapatkan setengah harta warisannya si istri ketika istrinya meninggal. Itu ketika mereka itu tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan. Maka suaminya itu akan mendapatkan setengah warisan. Terus juga suami itu juga tidak akan mendapatkan setengah warisan kalau masih ada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Jadi kalau mereka itu yang meninggal itu masih ada cucu laki-laki atau perempuan dari anaknya yang laki-laki, maka suami itu tidak akan mendapatkan setengah harta dari warisan. Oke, cukup sekian. Dan ini saya mohon kalian harus memahami, kalian harus paham betul. Nanti kita akan lanjut pada video berikutnya. Ini masih yang mendapatkan setengah harta warisan. Berikutnya kita akan bahas tentang yang mendapatkan seperempat dari harta warisan. Saya akhiri. Wallahumma fi'il aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.